Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama di kelas praktikum MKUB setelah UTS. Nah, kemarin UTS kita membahas materi sampai dengan transportasi. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang manajemen persediaan atau inventory management. Jadi, di bagian manajemen persediaan ini ada dua subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Economic Order Quantity Model, atau ini EOQ biasa. Nah, yang kedua adalah Quantity Discount Model. Jadi ini kalau misalnya kita contohkan kayak kalian belanja di Indogrosir. Nah, di Indogrosir itu kan ada harga ketika kita membeli 1 unit, kemudian ada 6 unit, dan 12 unit misalnya. Jadi ketika 1 unit itu harganya 10.000. Kemudian ketika kita membeli 6 unit sampai 11 unit itu harganya 9.500. Dan kalau misalnya lebih dari 12 unit, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Misalnya jadi 9.000 gitu. Nah, itu akan dibahas pada materi Quantity Discount Model. Jadi pertama, kita membahas tentang EOQ biasa dulu, EOQ model. Nah, sebelum kita membahas soal, saya mau menekankan hal penting yang harus kalian perhatikan adalah satuan yang kita gunakan. Jadi, untuk satuan barangnya, kita menggunakan satuan unit. Jadi, kalau misalnya di soal itu disebutkan bahwa satuan barangnya adalah 1 kodi, maka kalian harus mengkonversikan kodi tadi ke unit. Jadi, diketahui 1 kodi sama dengan 20 buah, 20 unit. Berarti jumlah barangnya adalah 20 unit. Kemudian untuk satuan waktu, kita menggunakan tahun. Jadi kalau misalnya di dalam soal, itu disebutkan satuannya adalah minggu, maka kalian harus mengkonversikan ke tahun. Jadi misalnya nanti di dalam soal disebutkan bahwa 1 tahun itu 50 minggu atau berapa puluh minggu. Nah, itu nanti kalian tinggal konversikan. Jadi, saya ulangi lagi, satuan yang kita gunakan adalah unit per tahun. Jadi kalau misalnya kodi per minggu, nah maka kalian harus mengkonversi kedua-duanya. Oke, langsung saja kita bahas soal pada halaman 80. Pertama, kalian buka dulu software yang kita gunakan, yaitu KM for Windows. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini kalian klik OK saja. Dan hal pertama yang kita klik adalah klik modul. Kenapa? Karena di sini berisi perintah analisis apa yang mau akan kita gunakan. Karena kita membahas tentang manajemen persediaan, berarti kita pilih yang inventory. Nah, ini diklik. Sudah diklik, kemudian kalian bisa memilih ini, ada shortcut, bisa klik ini. Nah, di sini ada menu-menunya, kita mau menganalisis apa. Karena kita mau analisis yang EOQ biasa, berarti kita klik 1. Tapi bisa juga dari menu File. File, kemudian klik New. Nah, di sini kan ada macam-macam pilihannya. Kita pilih yang nomor 1. Jadi kita bahas tentang EOQ model dulu. Nah, di sini ada bagian judul. Untuk judul terserah kalian mau isi apa. Jadi misalnya saya contohkan judulnya adalah EOQ model. Nah, kemudian di bagian reorder point, ini abaikan saja, tidak perlu diganti. Dan kemudian klik OK. Nah, kita lihat soal di halaman 40. Di menu KM for Windows ini ada 4 kolom yang harus kita isi. Yang pertama ada demand rate, atau jumlah permintaan setiap tahunnya.
Karena kan kita tadi satuan waktunya adalah tahun. Kemudian yang kedua, setup atau ordering cost, atau biaya pemesanan. Dan yang ketiga itu holding cost, atau biaya pemeliharaan, dan unit cost, atau biaya barang itu sendiri, atau harga per unit barang itu sendiri. Jadi, nanti di soal terkadang tidak langsung disebutkan biaya pemesanannya berapa. Jadi terkadang misalnya disebutkan bahwa biaya telepon berapa, karena kita melakukan pemesanan kan melalui telepon, atau biaya fax, kemudian kalau misalnya kayak holding cost, biaya pemeliharaan, nah mungkin kita menggunakan gudang. Kalau misalnya kita menyewa gudang, berarti misalnya biaya penyewaan gudang, atau biaya satpam, karena mungkin di bagian inventory kita membutuhkan penjagaan. Nah, jadi kalian harus bisa mengidentifikasi biaya-biaya mana yang termasuk dalam ordering cost, biaya mana yang termasuk dalam holding cost. Jadi nggak semua soal langsung menyebutkan biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan. Nah, tetapi di soal halaman 40 ini langsung menyebutkan biayanya. Jadi kita isi dulu yang pertama, demand rate atau jumlah permintaan. Di sini disebutkan 300 unit per tahun. Karena satuannya sudah unit per tahun, maka kalian tidak perlu merubah satuannya lagi, berarti langsung tulis 300. Kemudian ordering cost atau biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan di sini juga langsung disebutkan sebesar 180.000. Langsung tuliskan 180.000. Yang selanjutnya holding cost atau biaya penyimpanan atau pemeliharaan. Nah, di sini disebutkan bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan itu ditetapkan 15% dari nilai persediaan barang. Nah, nilai persediaan barang itu maksudnya adalah harga barang atau unit cost. Nah, jadi karena unit cost-nya itu 200.000 per unit, maka holding cost-nya adalah 15% dari 200.000. Atau sama dengan 30.000. Jadi tuliskan ini 30.000. Kemudian yang bawahnya, unit cost, itu harga barang 200.000. Jadi tuliskan 200.000. Nah, jika sudah diisi semua, kalian bisa klik solve. Di kanan atas ini ada panah hijau, seperti biasa, klik solve. Nah, jadi kalau ditanya total biaya keseluruhan, maka kalian bisa menjawab ini, 61.800.000. Terus, kalau ditanya berapa jumlah setiap kali order supaya biayanya optimal, itu adalah 60 unit. Ini yang paling atas. Dan berapa kali order dalam setahun? Nah, ini berarti 5 kali order. Nah, jadi jawabannya bisa dilihat di situ. Nah, jadi biasanya nanti akan ada 2 pertanyaan. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya ditanya berapa total biaya persediaan, berarti kalian jawab yang ini. 61.800.000. Kemudian kalau ditanya berapa jumlah order setiap kali pesan agar biaya persediaan itu minimal, maka jawabannya adalah 60 unit. Ini yang paling atas. Gitu. Oke, jadi untuk EOKI model, saya rasa sudah cukup materinya. Akan kita lanjutkan ke materi discount model.